Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prendianto dan teman saya Marini. Kami perwakilan dari kelas PASI 1I ingin menjelaskan materi tentang ejaan umum bahasa Indonesia. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ejaan bahasa Indonesia secara umum. Pengertian ejaan dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia tahun 2019 karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Mengutip dari buku esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2020 karya Widya Fitriyantiwi, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan umum bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkembang dan dikembangkan bermula dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai Lingua Franca di Indonesia selama berabad-abad. Awal pada 28 Oktober 1928, kemudian di dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia berulang kali mengalami perubahan ejaan pada tanggal 16 Agustus 1972. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1972 kembali dilakukan proses penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia, di mana saat itu Presiden Soekarno menetapkan pemberlakuan sistem ejaan baru bahasa Indonesia mulai tanggal 17 Agustus 1972. Keputusan Presiden nomor 57 1972. Ejaan tersebut kemudian dikenal dengan ejaan baru bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian menjadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau diizinkan disebut sebagai EYD. Penggunaan EYD kemudian diatur dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan dari pendidikan dari Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0196 U/1975 dan berlaku mulai 30 Agustus 1976. Di sini saya akan membawakan materi tentang ejaan lama. Ada dua materi yang akan saya bawakan. Pertama, ejaan Van Ophuijsen. Charles Adrian Van Ophuijsen, tokoh penting dalam tonggak bahasa Indonesia. Ejaan Ophuijsen lahir dari niat pemerintah Belanda untuk menengahi keberadaan variasi bahasa Melayu yang ada di Nusantara saat itu, sekaligus memudahkan Belanda menyebarkan kekuasaan di daerah kolonisasinya. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901 nih, yaitu Peraturan Ejaan Bahasa Melayu dengan huruf Latin, dirancang oleh Van Ophuijsen dengan bantuan Engku Namawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Materi yang kedua adalah ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi ditetapkan pada tahun 1942 dengan keputusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 Maret 1947. Pada waktu itu, Suwandi sedang menjabat sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, ia melakukan perubahan ejaan dengan maksud untuk menyederhanakan ejaan yang telah berlaku. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Suwandi yang ada pada tabel berikut ini. Oke, begitu saja presentasi dari saya. Selanjutnya adalah ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan hadir dari konsep yang menarik, yakni disederhanakannya huruf-huruf berupa konsonan dengan huruf tunggal. Ejaan ini bersifat fonemis. Berikutnya, ejaan Melindo. Pada Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan, ejaan tetap jadi topik pembicaraan yang terus dapat perhatian dari kalangan para ahli bahasa. Tahun 1959 diadakan perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu. Waktu itu, pelaksanaan kongres dipimpin oleh Nasir bin Ismail
hasil dan menghasilkan konsep ejaan bersama yang dikenal dengan nama ejaan Melindo. Ejaan Melindo tidak jauh beda dengan ejaan pembaharuan karena sama-sama menyederhanakan huruf-huruf yang bersifat sistem fonemis. Wabarakatuh. Materi 5, ejaan baru. Ejaan baru atau dikenal dengan ejaan LBK atau disebut Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Digagas dari nama lembaga penyusun terbentuknya ejaan baru. Namun, karena adanya ketidaksetujuan beberapa pihak sehingga ejaan baru dibatalkan. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi dalam ejaan baru sebagai berikut. A. Gabungan konsonan di J diubah menjadi J, misalnya remaja menjadi remaja. B. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi C, misalnya cakap menjadi cakap. C. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY, misalnya sunji menjadi sunyi. D. Gabungan D diubah menjadi SY, misalnya sejarat menjadi syarat. E. Gabungan konsonan CH diubah menjadi KH, misalnya tajta tahta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan merupakan kaidah atau tata cara penggunaan bahasa Indonesia untuk keteraturan dan keseragaman bentuk terutama dalam bahasa penulisan. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan atau EYD yakni pemakaian huruf, penulisan kata, dan penulisan unsur serapan dan tanda baca. 1. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini dibagi menjadi 4, yaitu huruf abjad, huruf vokal, C. huruf konsonan, dan huruf kapital. 2. Huruf kapital. Pemakaian huruf ini huruf abjad. Huruf abjad ini seperti A, B, C, D, E, F, G, dan sebagai lainnya. Dan B ini huruf vokal. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan. Jumlah huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, O. C. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan atau halangan huruf. Yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf D, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, F, W, X, Y, dan Z. D. Huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata-kata pada awal kalimat. Misalnya dia mengantuk, D-nya besar. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ketikan langsung. Misalnya adik bertanya, tanda petik 2 atas, kapan kita pulang? C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Allah, Alkitab, Islam yang Maha Kuasa. Alkitab ini Al-Quran, Islam ini Kristen, yang Maha Pengasih, Weda. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya Maha Putri, Yamin. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya dia baru saja diangkat menjadi sultan. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan perangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik. 7. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti. 1. Pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf yang terdiri dari urutan huruf A sampai Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi
Ejaan bahasa Indonesia tentang huruf kapital. 1. Huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia mengantuk. Apa maksudnya? Kita harus bekerja keras, pekerjaan itu belum selesai. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya kapan kita pulang. Bapak menasihatkan berhati-hatilah nak, kemarin engkau terlambat. Katanya besok pagi, kata ibu dia berangkat. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Imam Syafi'i, dan Nabi Ibrahim. 5. Huruf kapital tidak sesuai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan, tahun ini ia pergi naik haji. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik. 7. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Misalnya, siapa gubernur yang dilantik itu. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, dan Halim Perdana Kusuma. 9. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, mesin diesel 10 watt 5 ampere. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, ras, dan golongan. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Sunda, dan bahasa Inggris. Pengajuan. Contohnya, kapan Bapak berangkat? Hanya si Harto. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengajuan atau penyapaan. Contohnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. B pada kata bapak dan I pada kata ibu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Sudahkah Anda tahu? Huruf miring dibagi menjadi 4. Pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutipkan dalam lukisan. Kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. 3. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. 4. Ungkapan asing yang telah diserapkan ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlukan sebagai kata Indonesia. Huruf tebal dibagi menjadi 2. Pertama, huruf tebal digunakan untuk menuliskan judul buku, bagian bab, daftar isi, dan daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Kedua, huruf tebal tidak dapat dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Penulisan kata dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, buku itu sangat tebal. Yang kedua, imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran. Ditulis rangkai dengan kata dasarnya. Contohnya bergetar. Yang ketiga, jika bentuk dasar berupa gabungan kata,
awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahului. Contohnya, yang keempat, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, bentuk gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya, menyebarluaskan. Yang kelima, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya, mahasiswa. Yang keenam, jika bentuk terikat ditulis oleh kata yang tulis awalnya adalah huruf kapital. Di antara kedua unsur itu dituliskan tanda hubung. Yang ketujuh, jika kata maaf sebagai unsur gabungan diikuti oleh kata sisa dan kata yang ditulis Contohnya tadi itu pengulangannya kapal-kapal barang. Yang ketiga rak buku, itu juga sama pengulangannya, hanya unsur pertamanya saja yaitu rak-rak buku. Catatan yang kedua, bentuk ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektiva ditulis dengan mengulang unsur pertama atau unsur keduanya dengan makna yang berbeda. Contohnya seperti orang besar. Itu bentuk pengulangannya orang-orang besar atau orang besar-besar. Contoh yang kedua, gedung tinggi. Bentuk pengulangannya gedung-gedung tinggi atau gedung tinggi-tinggi. Gabungan kata. Gabungan kata terdiri dari 7 macam. A. Lazim disebut kata majemuk. Contoh, mata pelajaran. B. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian. Contoh, buku sejarah baru. C. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Contoh, manakala. D. Kata gantiku kamu dannya. Contoh, apa yang kumiliki boleh kuambil. Dan yang E, kata depan di, ke, dan dari. Contoh, di mana Lisa sekarang? F, kata si dan sang. Contoh, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Dan yang G, partikel. Partikel terdiri dari 3 macam. 1. Partikel la, ka, dan ta. Contoh, bacalah buku itu dengan baik-baik. 2. Partikel pun. Contoh, apapun yang dimakannya, Joni tetap kurus. Dan yang terakhir, partikel per, yang berarti mulai, demi, dan tiap. Contohnya, mereka masuk ke ruangan kelas 1 per 1. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kelima, singkatan. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas 1 huruf atau lebih. A. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, A.S. Kramawijaya, Muhammad Yamin, Suman HS, Sukanto SA, MBA Master of Business Administration, MSc Master of Science, SE Sarjana Ekonomi. B. Singkatan nama resmi lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. C. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Misalnya DLL, dipanjangkan dan lain-lain, DSD dan sebagainya, DSD dan seterusnya. D. Lembaga kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak
tidak diikuti tanda titik. Misalnya CU, Cuprum, TNT, trinitrotoluene, trinitrotoluene, cm, cm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akronim. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari trait kata yang diperlukan sebagai kata. 1. Akronim nama dari yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruh dengan huruf kapital. Misalnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, LAN, Lembaga Administrasi Negara. Yang kedua, akronim nama dari diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalnya AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan itulah contohnya. Dan ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deretan kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pemilu, pemilihan umum, radar, radio, register, and traffic. Angka adalah sebuah simbol yang digunakan pada bilangan untuk menggambarkan nomor pada rotasi posisional. Di sistem bilangan ini, kata digita berasal dari bahasa Latin kuno yaitu digita yang berarti 10 jari tangan manusia yang berhubungan dengan sistem bilangan basis 10. Kemudian untuk pemakaian angka sendiri diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran, untuk menyatakan satuan, untuk menyatakan nilai uang dan kuantitas. Misalnya berat, misalnya kilogram, sentimeter, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, nomor rumah, nomor apartemen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, angka juga digunakan untuk menomori bagian karangan buku, kitab suci. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novia Kasari. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai lambang bilangan. Lambang bilangan itu terdiri dari 9 macam. Yang pertama yaitu lambang bilangan utuh, misalnya 22 atau 20. Yang kedua, lambang bilangan pecahan, misalnya setengah. Setengah itu 1/2 atau 3/4. Yang ketiga yaitu penelitian lambangan bilangan, misalnya menggunakan huruf Romawi seperti 10 ditulis menjadi X. Yang keempat, bilang lambangan mendapatkan akhiran an seperti 50-an. Yang kelima, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satuan, misalnya Amir menonton drama itu sampai 3 kali. Yang keenam, lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf jika perlu. Misalnya, 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. Yang ketujuh, angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat diuji sebagai supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, perusahaan itu baru saja mendapatkan pinjaman 250 jutaan rupiah. Yang kedelapan, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks. Misalnya, di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Yang 9, yang terakhir,
Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp999.000. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Misalnya, satu departemen dalam negeri. Dalam catatan, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, pukul 1.35 pukul 1:35:20 Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya, 1.35:20 jam dibaca 1 jam 35 menit 20 detik. 5. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Misalnya, Siregar Narani 1920, Azab dan Sangsara Wilfridan. 6. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misalnya, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.231 jiwa. 7. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, ia lahir pada tahun 1956 di Bandung. 8. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya, secara kunjungan Adam Malik. 9. Tanda titik tidak dipakai di belakang A. Alamat pengirim dan tanggal surat, atau B. Nama dan alamat penerima surat. Misalnya, Lisan Diponegoro 82, Jakarta, 1 April 1991. Yang terhormat Leader Muhammad Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh karena itu, koma, jadi, koma, koma, dan akan tetapi. Misalnya, oleh karena itu, kita Selanjutnya penjelasan tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat. Yang kedua, bagian-bagian alamat. Ketiga, tempat dan tanggal, dan di mana tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Nah, contohnya seperti surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta. Nah, yang kedua, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pusaka. Nah, contohnya Alis Jabana, Sultan Takdir, 1949, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Nah, contohnya itu seperti W.J.S Purwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karang Mengarang. Selanjutnya, keempat, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama sendiri, keluarga atau marga. Nah, contohnya E.Ratulangi, S.E. Nah, yang selanjutnya Nyonya Khadijah, M.A. Nah, selanjutnya 5. Tanda koma. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya 12,5 M. Nah, selanjutnya yang keenam, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contohnya, guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali. Di daerah kami, misalnya, masih banyak orang laki-laki yang makan sirih. Jadi, itu salah satu contoh ya. Nah, selanjutnya tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya saja seperti dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Atas bantuan Agus, Karyadi mengucapkan terima kasih. Nah, membandingkan dengan kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam membina dan pengembangan bahasa, Karyadi mengucapkan terima kasih atas bantuan Agus. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petik langsung dari bagian lain yang mengiringnya dalam kalimat. Jika dipetik langsung, itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang tidak atau setara. Misalnya, malam semakin larut, titik koma, kerjaan saya juga. Kedua, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat-kalimat majemuk. Misalnya, ayah mengurus tanamannya di kebun itu, titik koma. Ibu bekerja di dapur, titik koma. Adik menghafal nama-nama pahlawan nasional, titik koma. Dan yang saya lanjut. Di sini saya menjelaskan tentang tanda titik dua juga. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika merangkai atau pemberian itu merupakan kelengkapan yang mengakhiri pernyataan. Misalnya,
kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Fakultas itu mempunyai jurusan ekonomi umum dan jurusan ekonomi pilihan. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, contoh Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris titik dua S Handayani, Bendahara titik dua B Hartawan, dan seterusnya. Lanjut, keempat, tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama. Sesudah kata yang menunjukkan pelaku atau percakapan. Misalnya, Ibu titik dua meletakkan beberapa koper titik dua bawa koper ini. Amir titik dua baik Bu. Dan Ibu jawab lagi titik dua jangan lupa letakkan baik-baik. Yang terakhir, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman. B. Di antara bab atau ayat-ayat dalam kitab suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang, misalnya anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan. Catatan, angka 2 sebagai tanda ulang hanya dapat digunakan pada tulisan cepat dan non-tular dan tidak dipakai pada teks karangan. 2. Tanda hubung menghubung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tinggal. Misalnya P, A, N, I, T, I, A. 8, 7, 19, 73. 3. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas kata atau ungkapan. Misalnya berevolusi 25.000 ribuan, 20 kali 5.000. Bandingkan dengan berevolusi 25 ribuan, 25 kali 1000. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk merangkai. A, se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. B, ke dengan angka. C, angka dengan an. Dan D, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan kata. Dan E, huruf dan angka. F, kata dengan kata ganti Tuhan. Dan G, kata ganti kepunyaan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Misalnya se-Indonesia hadiah kedua tahun 1990-an, sinar X S1 hidayahmu KTP-mu. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa yang asing. Misalnya di, smash, pen, tek, pentekan. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. F. Tanda pisah. 1. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 2. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya, rangkaian temuan ini, evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai. Misalnya, 1910 sampai 1945, tanggal 5 sampai 10 April 1970, Jakarta sampai Bandung. Catatan, dalam pengetikan tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda tanya. Biasanya tanda tanya itu digunakan pada akhir kalimat. Contohnya seperti kapan ia berangkat. Nah, kemudian tanda tanya itu juga biasanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau yang kurang dapat
dibuktikan kebenarannya. Misalnya contohnya ia dilahirkan pada tahun 1996. Nah, itu adalah penjelasan tentang tanda tanya, dan kemudian saya akan menjelaskan tentang tanda seru. Tanda seru ini biasanya digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau ketika emosi yang kuat. Contohnya seperti bersihkan kamar itu sekarang juga. Nah, seperti itulah kurang lebihnya contoh dari tanda seru. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tanda elipsis. Tanda elipsis adalah pelepasan kata atau kalimat yang penggunaannya telah diatur dalam pedoman untuk bahasa Indonesia. Namun pemakaian tanda elipsis masih sering keliru, terutama pada penggunaan jumlah tanda titiknya. Seharusnya jumlah titik pada elipsis hanya sebanyak 3 kali, minimal 3 kali. Seperti contoh yang sering digunakan ya, 1 titik-titik, 2 titik-titik, dan 3. Yang kedua, kita harus mengantri untuk mendapatkan tiket. 3. Semua warga negara harus mau membayar. Tanda elipsis juga dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik 3 kali akan diteliti lebih lanjut. Oke, sekian contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Sedangkan yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Sedangkan yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Sedangkan yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai tanda pemerincian. Sekian, terima kasih. Baik, kemudian ada tanda kurung siku. Yang pertama, tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Misalnya, Sang Purba ada D-nya. Sang Purba mendengar bunyi gemerisik. Itu salah satu contoh dari tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata. Kemudian yang kedua, ada namanya tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya contohnya, persamaan kedua proses ini, buka kurung, perbedaannya tidak dibicarakan, perlu dibentangkan di sini. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Gustawan, kelas I jurusan PAI semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan tanda petik. 1. Tanda petik mengapit langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, saya belum siap, kata Mira, tunggu sebentar. Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 2. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat, karangan Andi Hakim Nasution yang berjudul
rapor dan nilai prestasi di SMA diterbitkan dalam Tempo. Sejak berdiri aku terdapat pada kalimat 5 buku itu. 3. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan raat. Ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama cutbray. 4. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Misalnya, kata Tono, saya juga minta 1. 5. Tanda baca penutup. Kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Misalnya, karena warna kulitnya Budi mendapat julukan si hitam. Bang Omar sering disebut pahlawan. Ia sendiri tidak tahu sebabnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari tanda petik. Lebih kurangnya atau salahnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Iqtiar Noframahdani. Saya mau menjelaskan tanda kutip tunggal. Tanda kutip tunggal ini biasanya dipakai untuk mengapit petikan yang ada di dalam petikan lain guys. Jadi misalkan Ragil ini berbicara di dalam novel, saya tidak diizinkan pergi oleh ayah. Lalu ayah berkata, nah perkataan ayah ini itu diberi tanda kutip tunggal. Jika kalau ada orang pertama yang memasukkan perkataan dari pembicaraan orang kedua, maka dalam kutip ganda tersebut diberi kutip tunggal. Contohnya sebagai berikut. Nah, itu tadi adalah contoh yang tanda kutip tunggal. Oke, sekian dari saya penjelasan tanda kutip tunggalnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Abdurrahman, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI dari kelas PAI I, akan menjelaskan penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, menyerap unsur dari beberapa bahasa, baik dari bahasa seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan tarif integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia seperti force, major, defactor, and diffuse. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tapi cara pengucapan dan penulisan masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur yang penulisan dan pengucapan disesuaikan dalam kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibanding dengan bentuk asalnya. Penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia mempunyai proses yang dipertimbangkan dalam syarat berikut. A. Istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya. B. Istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemah Indonesianya. C. Istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinominya. Kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan 4 cara.
antara lain adopsi, adaptasi, penerjemah, kreasi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.